kadang ada orang yang mikir ketika dia ngerasa sedih, ngerasa ngedam itu, wih gue bipolar nih. Kayak lu pernah nggak ngerasa kayak gitu? Ya pernah. Makanya pas ketika gue baca-baca bipolar apa sih? Lah, kok ada gue banget ya? Ketika gue kan suka mood swing ya kadang kayak lagi rame tahu-tahu gue malas nih dari keramaian kayak langsung minggir kayak lu ngapa sih pada ketawa? Gue enak gitu. Tiba-tiba suka gitu apa gue bipolar? Makanya gue kadang suka bingung gitu. Makanya gue kan ada Iya, lu yang lebih mengerti, ada yang udah paham gitu. nggak dibilang paham sih, nggak cuma udah ngalamin ya. Ya udah mengalami. Jadi ketika kalian merasakan ada sesuatu di diri kalian yang kok gue begini ya, lebih baik kalian segera temui professional help ke psikologi, ke psikolog kah, ke psikiater kah. Memang sih yang sangat disayangkan adalah masih mahal nih biaya Nah, biaya berobat ke psikiater. Semoga bisa jadi concernnya pemerintah karena mental illness atau gangguan mental ini juga salah satu kasus yang sangat bukan meresahkan ya, maksudnya yang cukup banyak ininya ya kasusnya gitu sampai yang bunuh diri gitu. Jadi semoga pemerintah juga bisa concern terhadap kasus ini gitu. Jadi pokoknya kalian dan kalau yang untuk ke psikiater itu bisa pakai BPJS juga sih. Gue soalnya lu pernah? selama gue ke psikiater, gue udah 2 kali ke psikiater pakai BPJS. Dan Gitu. berarti orang yang depresi belum tentu itu bipolar. Belum tentu, karena depresi itu bisa muncul ketika kalian merasakan sesuatu, entah misalnya ada kesedihan, kehilangan seseorang, atau misalnya traumatik apa gitu. Bukan berarti kalian depresi itu, gue bipolar, nggak gitu. Nggak gitu konsepnya, men. Berarti lebih baik setelah kita merasa, oh gue depresi nih, apakah gue bipolar? Kan bingung nih. Lebih baik ke professional health. Betul, ke psikolog, kalau misalnya kiranya udah perlu obat, ke psikiater, gitu. Jadi, memang, gue mau cerita sedikit sih. Gue nggak tahu sebenarnya kenapa gue bisa bener-bener sampai di tahap bipolar ini. Cuma, gue itu dari kelas 5 SD, sampai kelas 1 SMA, itu gue nih korban bully nih ceritanya. Oke, menarik nih. Bulinya gimana, Bud? Bulinya verbal dan ini ya, dan perilaku juga, betul. Gak bisa diceritain spesifik sih, itu panjang ceritanya. Cuma gue bersekolah di sekolah Katolik, yang biasanya anak-anak Katolik itu, di sekolah Katolik itu temennya itu-itu aja. Dari SD, SMP, sampai SMA, ketemunya dia lagi gitu. Jadi pembulian itu tuh terjadi berulang-ulang kali gitu. Nah, mungkin gue sempet mikir sih, mungkin itu juga kali ya yang, karena gue tuh bener-bener waktu pas puncaknya tuh SMP, gue nggak punya teman sama sekali. Sampai ke kantin aja tuh gue takut, karena yang musuhin gue, yang ngebully gue bukan cuma teman seangkatan, kakak kelas pun ngata-ngatain gue. Apa yang biasa mereka kata? Main fisik kah? Main fisik ada, sampai yang nendang dada gue waktu itu. Gue inget banget, cowok lagi yang nendang dada gue. Itu ada. Dan orangnya masih hidup sampai sekarang. Apa yang bikin lu nggak berani keluar? Lu dikatain apa emang sampai lu nggak berani keluar, nggak berani ke kantin gitu? Jadi dulu tuh ada kesalahpahaman waktu pas gue sekolah. Kasusnya agak panjang nih, tapi intinya kesalahpahaman. Yang gue dikatain bintang bokep, dikatain pornstar, dikatain apa, woi gue beli lu 1 juta, mau nggak lu gitu. Gila juga. SMP, SMA tuh. SMP itu, SMP kelas 1 sampai kelas 3 pun gue masih dapat ya. Jadi kayak ya paling simpelnya kayak kalau kerja kelompok nggak ada yang mau sekelompok sama gue, pasti nolak. Kenapa alasannya? Masa gara-gara dikata bintang bokep langsung kagak mau gitu?
ya emang dijauhin aja gitu. Terus apa ya mungkin karena gue dibully terus ngedown jadinya mungkin gue bego kali ya dulu ya. Jadi nggak ada yang mau temen sama gue. Oh, jadi Aduh. berawal dari bulian hingga akhirnya memendam, lalu berevolusi menjadi bipolar gitu ya. Mungkin ya, gue juga nggak Ya, bisa memastikan, cuma itu kan suatu traumatik dikata-katain itu. ya. Kadang tuh ya manusia tuh mikir ngatain tuh ya udah tinggal ngatain aja, padahal kalian tuh nggak tahu kalau itu tuh berbekas dan bisa berefeknya tuh nanti Ya. di kemudian hari, efeknya Hmm. panjang gitu. Hmm. Kalau gue mendingan dipukul sakitnya hilang langsung, tapi kalau dikatain itu alam bawah sadar lu akan inget terus sih, apalagi ketika lu belum bisa memaafkan itu, wah itu akan efeknya nggak bagus sih buat diri lo. Nah, Put, ketika lu dulu kan tadi lu dibully dikata bintang bokep lah. Ada yang main fisik? Maksud gua mencoba untuk body touch gitu. Waktu itu sebenarnya emang ada pelaku yang bikin cerita yang nggak benar itu ada satu orang, Uh, dan gue kira tuh orang itu udahan nih bang sampai di SMP doang nih, was gue pikir karena waktu itu dia kakak kelas gue, hmm. beda 2 Cewek cowok? tingkatan. Cowok. Cowok. Terus? Cowok. Ini gue gatel nih pengen sebut nama nih, cuma nggak usah lah. Jangan lah. Terus? Waktu pas gue SMP, waktu itu gue niatnya tuh mau masuk sekolah negeri, tapi karena prestasi gue turun, nggak masuk nih, akhirnya ya mau nggak mau masuk swasta lagi kan. Gue Hmm. lanjut di SMK sekolah yang sama. Gue Hmm. kira nih udah kelar nih penderitaan gue, ternyata orang itu di Ada. sekolah iya di SMK yang sama masuk situ juga, jadi berlanjut sampai SMK kelas 2. Sebenarnya sampai kelas 3-an juga masih sih, sampai akhirnya waktu pas gue mau perpisahan sekolah itu gue cari tahu kenapa sih nih anak-anak cowok pada ngejauhin gue gitu. Ternyata benar kecurigaan gue, berita yang waktu SMP itu dibawa ke Hmm. SMA gitu. Tapi gue akhirnya menjelaskan bahwa itu nggak benar gitu. Dan tapi kalau Panjang kan dari ya, SD dan, sampai SMA. dan ketika SMA itu lu udah punya temen kan? Waktu SMA gue berusaha menonjolkan diri. Jadi karena gue dapet pengucilan dari zaman SD sampai SMP, jadi ketika SMA tuh ajang gue pamer, gue berusaha tuh. Jadi gue belajar sampai waktu itu dapet ranking 3 besar. Hmm. Terus setiap kali waktu itu sempat ditawarin sama guru bahasa Inggris gue, Putri mau ikutan debat bahasa Inggris gak? Gue iyain aja, padahal gue gak tahu bisa apa gak, tapi gue iyain. Jadi ketika itu tuh gue benar-benar mau menunjukkan diri gue gitu, yang Prestasi lah ya, sebenarnya dengan prestasi. betul ketutupan nih dari zaman SMP tuh, kayak gue nggak punya kesempatan buat buat dilihat yang baik sama orang. Nah, berarti emang ya kalau menurut gue sih ya yang gue dengar cerita lu berarti emang bisa dibilang pembuli itu emang kacau sih, parah, dan efek sampingnya bukan setahun 2 tahun sampai kita besar. Tapi lu pernah Tujuh. nggak, kan banyak nih kasus bully yang ngomong, ah gendut lu, sakit hati gak lu? Dulu tuh ya setiap kali gue naksir cowok itu gue sakit hati karena gue ditolak. Karena Hah? dulu tuh SD tuh rambut rambut gue tuh cepak, gimana sih, bondol gitu loh, Terus? bondol. Terus ya mungkin nggak menarik ya, belum glowing karena kan semua akan glowing pada waktunya. Iya, ya, terus? Sampai gede pun gue beberapa kali ada momen gue suka sama orang tapi gue ditolak. Tapi gue rasa itu namanya insecure nggak sih? Kayak setiap kali orang ngomong lu gendut, lu Iya, misalnya pendek, ya iya. kan, ngerasa insecure gitu. Tapi sebenarnya itu bisa dicegah dengan cara apa? Lu cintai diri lu sendiri. Nah, benar. Nggak, memang itu terkadang kedengarannya klise kayak, ah gue udah cinta kok sama diri sendiri. Yakin nggak lu cinta sama diri lu sendiri? Kalau memang lu cinta sama diri lu sendiri,
harusnya omongan apapun tentang orang nggak akan bikin lu ngedown. Karena lu tahu kualitas diri lu. Bukan berarti tertutup sama saran ya, tapi maksudnya kayak lu tahu memang lu ada di jalur yang baik, terus orang mengkritik, ya lu akan tetap maju. Karena menurut lu tahu diri lu seperti apa. Gitu. Dan bisa gue setiap kali bangun tidur itu selalu ngaca, terus gue bilang, Put, lu cakep banget. Gak apa-apa, itu untuk menaikkan kepedean kan, jadi kayak kepercayaan diri maksudnya gitu, biar nggak down. Itu salah satu cara gue untuk mencintai diri gue sendiri dengan mengucapkan itu setiap hari. Dan kadang kalau gue lagi teleponan sama orang nih, gue selalu bilang, gila ya, gue tuh cakep banget gitu, asli. Supaya apa ya? Jadi ketika ada orang yang ngatain gue, ya udah gitu, karena gue tahu kualitas diri gue. Jadi lu nggak akan pengaruh kata-kata lu ke diri gue. Gitu. Ini Put, lalu kayak sekarang berarti udah nggak sakit hati kan dikata gendut lu apa gitu, udah enggak berarti udah enggak atau gimana? Enggak, yang penting gue cakep dari lahir. Udah gitu. Oke. Di tameng yang mantep ya kayaknya. Terus kayak balik lagi ke bipolar nih, Put. Kan tadi lu juga bipolar berawalnya dari bulian lalu ke bipolar. Jadi yang paling bisa gue rangkum, yang paling nekat yang lu lakuin adalah percobaan 4 kali bunuh diri kan? Terus terang sampai sekarang gue belum mendapatkan support system yang baik untuk meredam si bipolar ini gitu. Memang kebetulan gue dari keluarga broken home juga. Iya. Jadi ya apa ya, sebenarnya kalau ada orang nanya tujuan hidup lu apa sih? Nggak tahu. Jalanin aja yang masih bisa nafas aja udah bersyukur sih. Udah gitu doang, Bang. Nggak muluk-muluk. Terus juga boleh kasih tips buat orang-orang yang di sana yang nggak tahu nih harus ngapain nih, kan lu udah pernah ngalamin dan sampai 4 kali percobaan bunuh diri. Coba kasih tips buat orang-orang yang di luar sana ya, kali aja yang ada yang nonton dan jadi tahu gitu. Buat orang-orang yang lagi kalian nih yang lagi ngerasa ngedown, yang lagi ngerasa sendirian, ngerasa gak berguna, ngerasa pengen mati, kalian gak sendirian. Contohnya gue ada juga buat kalian. Memang terdengarnya klise, tapi kalian gak benar-benar sendiri. Coba deh untuk cari seseorang yang bisa kalian percaya, untuk sekedar sharing, meluapkan apa yang kalian rasain. Jangan pernah memendam sesuatu, karena itu gak akan membantu. Kadang gini, kalian mikir ketika lagi sedih, enggak lah, gue bahagia aja kok, nanti kalau gue bahagia juga sedihnya hilang. Enggak. Yang namanya emosi, apapun itu ya, sedih, marah, kecewa, senang, bahagia, itu biarkan ngalir, biarkan dia memunculkan dirinya. Jangan ditutupi, jangan dipendam, jangan seolah-olah rasa itu nggak pernah ada. Karena ketika kalian menganggap itu nggak pernah ada, suatu saat dia akan muncul menjadi suatu bentuk yang lebih buruk karena kalian memendam itu dan kalian pikir itu hilang. Padahal dia nggak hilang, dia hanya bersembunyi di balik kepura-puraan kalian itu. Nggak apa-apa untuk nggak baik-baik aja. Okay. Itu kata-kata yang selalu gue tanamin ke diri sendiri. Nggak apa-apa, mau sedih nggak apa-apa, marah nggak apa-apa, kecewa nggak apa-apa, bahagia pun nggak apa-apa. Karena in the end yang kalian punya adalah diri kalian sendiri. Orang bisa pergi siapapun, orang tua, suami, pacar, anak, itu semua bisa pergi kapanpun gitu. Tapi in the end yang kalian punya hanya diri kalian sendiri. It's okay to be not okay. Wah, habis nonton drakor ya? Bagus tuh drakornya tuh. Kadang ada yang bingung, gue gimana gue mau sembuh, orang jangankan support system, keluarga gue aja nggak support misalnya gitu, atau gue orangnya introvert,
yang nggak bisa bergaul gitu. Sekarang udah banyak platform-platform digital yang sangat concern terhadap mental health. Kayak misalnya contohnya Ibunda, terus ada di Instagram namanya Bipolar Care Indonesia, itu banyak sekarang yang kayak gitu-gitu. Jadi, dan biasanya 24 jam, ada 24 jam. Jadi, apapun yang kalian rasain, ya udah, ekspresiin aja gitu. Dan biasanya kalau gue lagi merasa gue nggak bisa kontrol diri gue akan gini, tepuk-tepuk diri sendiri, hitung 1-3, kalau belum tenang hitung lagi 1-3 sambil bilang nggak apa-apa. Biasanya sih gitu ya. Kalau diri gue yang nggak tahu, ke orang lain siapa tahu bisa bermanfaat gitu. Ya sih, semoga juga lu juga bisa mendapat support system yang benar-benar selalu ada untuk lu, biar agar juga lu nggak untuk mencoba untuk 5 kalinya jangan sampai Put ya. Cobalah, seperti kata lu tadi, mencintai diri sendiri gitu. Siapapun bisa pergi, tapi kalau lu kan hanya diri lu yang lu punya gitu. Semoga mendapat sistem sih. Kalau boleh pesen nih sama orang-orang di luar sana ya, yang belum paham banget tentang bipolar. Ada 2 hal deh yang pengen sedikit gue bahas, kalau boleh nih. Boleh nggak Bang? Sedikit aja. Boleh. Sharing kok. Iya. 1, ada yang pernah nanya, lu kalau bipolar pengen ngebunuh orang nggak sih? Pengen nyakitin orang nggak sih? Ada yang mikir kayak gitu. Jawaban. Ada yang ketakutan deket sama orang bipolar. Ya gini ya, boro-boro mau nyakitin orang ya. Kadang kita bangun dari kasur aja tuh nggak punya tenaga. Mau mandi aja nggak punya tenaga. Males. Mau napas aja udah bersyukur bisa napas gitu loh. Mau pokoknya makan, mandi, ngelakuin sesuatu aja kita nggak punya gairah, nggak punya tenaga. Gimana kita mau ngelukain orang? Jadi tolong diperbaiki ya pemikiran yang mengatakan bahwa bipolar itu bisa menyakiti orang. Itu menurut gue enggak sih, karena gue pun pribadi selama gue bipolar dan lagi depresi misalnya, nggak pernah sih ada mikir nyakitin orang, paling nyakitin diri sendiri kan, nyayat gitu, tapi nggak boleh gitu. Terus yang kedua, ada stigma yang menyatakan bahwa kalau lagi bipolar, lu kurang dekat sama Tuhan kali, lu kurang ibadah kali, atau lu kesurupan kali. Ada loh orang yang bipolar di ruqyah karena disangkanya dia kesurupan gitu. Terus? Semua orang tanpa terkecuali ya, mau kaya, miskin, cantik, mau seperti apapun rupanya, kepribadiannya, setiap orang bisa aja terkena gangguan mental gitu. Jadi tidak bisa dijadikan patokan bahwa seseorang yang kena bipolar itu orang yang nggak rohani, nggak jarang berdoa, nggak dekat sama Tuhan, nggak gitu. Banyak kok orang-orang yang sangat rohani gitu, yang kena bipolar juga gitu. Jadi bukan tentang masalah ketuhanan kok, ini tentang memang masalah mental yang harus benar-benar di-concern banget nih gitu. Ini yang paling sering gue dapet soalnya. Lu kurang dekat sama Tuhan. Memang sih ketika kita lagi ngedown, kita bisa, mungkin kalau yang muslim bisa sholat, bisa tahajud, bisa zikir, yang Kristen bisa berdoa, yang Katolik bisa rosario, segala macam. Tapi bukan jadi patokan ketika orang bipolar itu berarti orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Berarti hanya butuh didengar dan ditenangin. Gak usah dijudge. Kalau nggak bisa ngasih komentar yang baik, mendingan diem. Oke. Tolong. Ya, ini menarik nih, Put. Pelajaran baru juga sih buat, misalnya pengalaman sharing baru buat gua juga, buat orang-orang yang nonton, gua nggak tahu siapa. Jadi, ya bisa bermanfaat buat orang lain. Semoga juga yang nonton juga bisa bermanfaat gitu. Dan semoga juga lu cepet sembuh, Put, bisa menemukan support system yang benar-benar mengerti lu dan menerima lu apa adanya. Gitu. Amin. Doain ya. Thank you banget, Put, atas sharingnya malam ini. Bang Dwi. Bipolarnya juga bisa segera reda. Kan tadi lu ngomong nggak bisa sembuh kan, setidaknya bisa reda lah. Iya,
bisa dikontrol ya. Ya itu kan bisa kapanpun nyerang kan, bisa Betul. kapanpun dia ada di lu dan bisa reda gitu. Amin. Oke Put, thank you atas waktunya dan Thank you ngobrol-ngobrolnya. Bang. Ya nanti kita bisa next kita ngobrol apa lagi. Lanjut. Kalau mau ada yang komen apa, kalau mau ada yang request bisa di komen. Ini orang gokil nih. Lu mau cerita apa aja boleh.